Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Endang Lestari dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Selamat pagi, Oma. Selamat pagi juga untuk Joshua. Iya, baik. Nah, hari ini Oma, tanggal 8 Februari, Oma Endang mau mengisahkan siapa, Oma? Santo Hieronymus Emiliani. Baik, Santo Hieronymus Emiliani. Wah, ini mungkin kita jarang mendengarnya ya. Nah, jadi kita penasaran nih, ingin mencari tahu dari Oma Endang hari ini. Baik, Oma, boleh dibagikan kisahnya tentang Santo Hieronymus Emiliani. Silakan, Oma. Hieronymus Emiliani dilahirkan pada tahun 1486 Baik. dari keluarga bangsawan di Venesia. Ayahnya bernama Angelo Emiliano, sedangkan ibunya bernama Eleona Nora Maurusini. Ayahnya itu sayangnya tidak berumur panjang. Dalam usia 10 tahun Hieronymus ditinggalkan oleh sang ayah. Nah, pada waktu itu Venesia itu sedang dalam puncak kejayaannya. Baik. Jadi secara ekonomi, secara militer itu luar biasa. Oleh karena itu, para bangsawan muda saat itu tuh bercita-cita untuk menjadi seorang militer. Ya. Dalam usia 20 tahun, maka Hieronymus itu sudah memasuki suatu badan politik yang tertinggi di kotanya. Ya. Dan dalam usia 23 tahun, dia sudah menjadi seorang partisipan di dalam politik yang di Venesia. Wah, baik. Luar biasa jadi karirnya ya. Iya. Nah, Usia muda ya. Nah, pada waktu itu bahwa keadaan Venesia sebabnya pertumbuhan ekonominya dan militernya itu luar biasa. Ya. Jadi negara-negara sekitarnya itu agak khawatir untuk membendung supaya kekuasaan dari Venesia itu tidak terlampau terjadi kuat sekali. Betul. Oleh karena itu dibentuklah liga yang terdiri liga yang bernama Gambre. Ya. Gambre. Terus sudah itu terdiri dari Prancis, Austria, Eropa, dan gereja kepausan yang bergabung melawan Venesia. Di Venesia itu ada sebuah benteng yang terkenal yang disebut Castello Nuova. Jadi itu benteng itu menjadi suatu lambang ya untuk Venesia. Ya. Oleh karena itu terjadilah persekutuan antara Perancis dan Austria mengepung benteng tersebut. Dalam 10 dekade perang itu terjadi sampai 10 tahun ya. Oke, baik. Akhirnya Castello Nuova itu jatuh dan Venesia itu kalah. Nah, saat itu Castello Nuova itu dipimpin oleh adiknya yang bernama Lukas. Setelah jatuh Venesia, ternyata Hieronymus itu ditangkap. Lalu dia dijebloskan ke dalam suatu ruang di bawah tanah yang kotor, dirantai kakinya, tangannya juga dirantai. Betapa perasaan tersiksanya Hieronymus waktu itu.
seorang bangsawan dengan kedudukan kemewahan yang tinggi tiba-tiba itu menjadi begitu hina ya, iya, dengan betul sekali. dirantai tangannya, Iya. dirantai kakinya, ditaruh ada di suatu penjara di bawah tanah, kotor dan jorok ya. Tetapi ternyata segala penderitaan itu mendatangkan suatu sinar cahaya, kesadaran padanya. Betapa dia itu telah menyia-nyiakan kehidupan sebelumnya. Baik. Jadi dia itu merasa kenapa dulu dia itu berbuat sewenang-wenang ya, dan betapa dan dia itu bagaimana dalam menyelesaikan konflik itu tidak bagus gitulah. Oleh karena itu dengan Bunda dia itu berdoa pada Bunda Maria. Bunda Maria, lindungilah aku kalau aku lepas dari penjara ini, maka hidupku akan kuserahkan kepadamu untuk gereja dan untuk Tuhan. Ternyata doa itu dikabulkan. Baik. Suatu saat dia itu dilepaskan dan ternyata kemudian setelah lepas dari penjara itu dia diangkat sebagai wali kota dari Venesia itu. Lalu dia Castello Nuova, benteng itu kembali kepadanya. Baik. Tetapi dengan perjanjinya pada Bunda Maria, pikirannya itu sudah berubah. Dia menjadi pribadi yang lebih mencintai Tuhan dan memikirkan anak-anak yatim piatu waktu itu ya. Dan oleh karena itu dia banyak membantu para yatim piatu dan orang gelandangan. Di sana perhatiannya beliau di situ. Nah, sesudah dia menjadi wali kota, mengundurkan diri dan selanjutnya dia menerima tabisan sebagai imam. Dia datang dia masuk di biara Benedictus ya. Itu perjalanan karirnya dia. Jadi dia selain memperhatikan anak yatim piatu, dia juga membuat biara-biara pertapaan, membuat perpustakaan dan sebagainya. Jadi perhatiannya itu sudah tidak ke duniawi, jadi dia itu membaktikan diri untuk kepentingan iman dan gerejanya. Dengan singkat cerita, selanjutnya dia ternyata umurnya tidak panjang. Baik. Ya, kena wabah. Selanjutnya dia meninggal dalam usia 51 tahun. 51 tahun pada tahun 1511 ya. Selanjutnya perbaikan pelayanan untuk yatim piatu itu tidak sekedar berkembang di Venesia, tapi sampai meluas sampai ke Padua, meluas sampai ke Verona, sampai ke Italia Utara. Ya. Lalu dia juga mendirikan sekolah-sekolah untuk para yatim piatu tersebut. Mereka itu diberi kebebasan untuk belajar teknik, belajar sekolah biasa. Jadi perhatiannya sekarang itu tertuju pada orang gelandangan dan sebagainya. Selain itu, dengan adanya kemajuan-kemajuan yang dicapai di dalam pelayanannya itu, tentu dia membutuhkan teman ya. Oleh karena itu diangkatlah
pembantunya 4 orang untuk sama-sama menyelesaikan segala sesuatunya itu. Ya. Lalu ia mendirikan terakat imam-imam reguler dari Somoska. Beliau yang mendirikan dan dia membuat peraturan-peraturan yang khas untuk terakat yang dia dirikan itu. Selain itu dia mendirikan juga biara-biara, tidak sekedar memperbaiki ya, mendirikan seminari tinggi. Dalam waktu 51 tahun itu kena wabah, dia umurnya pendek, dia meninggal akhirnya. Dengan demikian lahirnya seorang Hieronymus itu membawa berkah bagi banyak orang, merupakan gambaran cinta kasih Tuhan terhadap umatnya. Beliau itu Bapak Paus Pius ke-11 pada tahun 1928 dinyatakan kudus, dan selain itu sebagai pelindung untuk para yatim piatu dan orang yang diabaikan para tunawisma. Inilah sekilas gambaran bagaimana dia itu menjadi seorang kudus dan menjadi seorang santo. Baik, luar biasa sekali ya, tadi Oma Endang sudah membagikan kisah yang cukup sangat detail bagaimana perjalanan hidup Santo Hieronymus Emiliani dari awal, yang hidupnya awalnya penuh kemewahan begitu ya Oma ya, yang punya kekuasaan, ekonominya bagus, tapi akhirnya berubah total ketika dia dipenjara, lalu dia bahkan berjanji pada Bunda Maria untuk setia mengabdikan diri, dan akhirnya setelah kehidupan sudah kembali normal, dia memenuhi janji itu, dan sampai akhir hayatnya dia begitu banyak mewariskan warisan rohani begitu yang luar biasa, yang sampai detik ini kita nikmati ya. Banyak biara, banyak sekolah, bahkan tarekat juga didirikan oleh Santo Hieronymus Emiliani ini. Luar biasa sekali. Baik, Oma Endang, terima kasih banyak sudah membagikan kisah yang luar biasa tentang Santo Hieronymus Emiliani pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Hieronymus Emiliani, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.